Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Suryati. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang kalor dan perubahannya. Bagian 1. Nah, apa sih kalor itu? Kalor adalah suatu bentuk energi panas yang kaitannya dengan suhu suatu benda. Kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah saat kedua benda bersinggungan. Kalor juga dapat berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi, namun perpindahannya dibantu alat yang disebut mesin pendingin. Kalor diukur dengan satuan kalori, di mana 1 kalori adalah banyaknya energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Nah, 1 kalori itu besarnya adalah 4,2 Joule, sehingga 1 Joule besarnya adalah 0,24 kalori. Kemudian kita lanjut ke kalor dapat mengubah suatu benda. Nah, ada pertanyaan, mengapa jika air dipanaskan dengan api yang berasal dari kompor, ternyata suhunya naik? Mengapa jika air panas dibiarkan lama-kelamaan suhunya menurun? Kenapa hal ini bisa terjadi? Air mengalami kenaikan suhu disebabkan air menerima kalor dari api kompor. Jadi, dari api kompor tersebut menyebabkan suhu air menjadi naik, menjadi panas. Sedangkan air panas yang mengalami penurunan suhu itu disebabkan sebagian kalor dari air dilepaskan ke lingkungan, sehingga suhu airnya menjadi menurun. Sebuah benda akan mengalami kenaikan suhu jika menyerap kalor. Jadi jika benda tersebut menyerap kalor, maka benda akan mengalami kenaikan suhu. Dan benda akan mengalami penurunan suhu jika melepaskan kalor. Baik, kita lanjut. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius disebut kalor jenis zat. Kalor jenis beberapa zat dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah air. Besar kalor jenisnya adalah 4200. Kemudian alkohol, besar kalor jenisnya adalah 2300. Yang ketiga adalah aluminium. Besar kalor jenisnya 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian besi, besar kalor jenisnya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang kelima adalah raksa. Besar kalor jenisnya adalah 139 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini saya hanya menyajikan 5 jenis zat saja, namun untuk lebih lengkapnya kalian bisa mencarinya, men-searching di Google ya. Satuan dari kalor jenis zat adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat bergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah massa benda tersebut, kemudian kalor jenis benda tersebut, dan kenaikan suhu pada benda tersebut. Sehingga secara matematis persamaan kalor dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, delta T ini dapat kita cari dengan
masukkan pada rumus ini, yaitu T akhir dikurang T awal. Nah, Q itu apa? Q adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan. Satuannya adalah Joule. Kemudian M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. C adalah kalor jenis benda, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. T awal adalah suhu benda, satuannya adalah derajat Celcius. T akhir adalah suhu akhir, satuannya derajat Celcius. Delta T yaitu kenaikan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Kita masuk ke contoh soal. Air bermassa 500 gram berada pada suhu 25 derajat Celcius. Dipanaskan di atas kompor. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya hingga mendidih, di mana kalor jenis jet air yaitu sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah massanya, M, yaitu 500 gram. Nah, gram ini kita ubah ke dalam kilogram. Gram ke kilogram yaitu dibagi 1000. Jadi 500 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,5 kilogram. C-nya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah kalornya, Q-nya. Oke, langsung kita masukkan jawabannya, persamaannya. Kita cari jawabannya. Yang pertama adalah kita harus mencari delta T-nya, kenaikan suhunya. Rumusnya adalah T akhir dikurang T awal. T akhirnya adalah 100, T awalnya 25, sehingga 100 dikurang 25 hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari kalornya, yaitu Q sama dengan M dikali C kali delta T. Kita masukkan yang sudah diketahui tadi. M-nya itu 0,5 dikali C-nya 4.200 dikali delta T-nya 75. Sehingga hasilnya adalah 157.500 Joule. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu hingga mendidih yaitu sebesar ini, 157.500 Joule. Sampai di sini paham? Baik, kita lanjutkan ke kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor itu apa sih? Kapasitas kalor yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Secara matematis, besarnya kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan Q dibagi delta T. Nah, delta T-nya sama dengan tadi, yaitu T akhir dikurang T awal. Nah, kita cari H itu apa sih? H itu adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule per derajat Celcius. Q itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan dengan satuan Joule. T awal adalah suhu awal dengan satuan derajat Celcius. T akhir suhu akhir dengan satuan derajat Celcius. Dan delta T yaitu kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Kita masuk ke contoh soalnya. Untuk menaikkan suhu suatu benda dari 10 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius diperlukan kalor 60.000 Joule. Hitung besar kapasitas kalor benda tersebut. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah Q-nya yaitu sebesar
60.000 Joule. Kemudian T awalnya di 10 derajat Celcius, kemudian T akhirnya 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah H, kapasitas kalor benda tersebut. Oke, pertama kita cari dulu delta T-nya, yaitu kenaikan suhunya. Rumusnya adalah T akhir dikurang T awal. T akhirnya 30 dikurang T awal 10, 30 dikurang 10 hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari H-nya, yaitu H sama dengan Q dibagi delta T. Q-nya adalah 60.000 dibagi delta T-nya 20. 60.000 dibagi 20 hasilnya adalah berapa? Iya benar, 3000 Joule per derajat Celcius. Gampang kan? Nah, sampai di sini kalian paham? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu asas Black. Pernahkah kamu mencampurkan air panas dengan air dingin? Misalnya pada saat akan membuat es teh. Nah, air panasnya, air tehnya kemudian dicampur dengan es batunya. Apa yang terjadi? Ketika air panas dicampurkan dengan air biasa, maka akan terjadi perpindahan energi kalor dari air panas ke air biasa, hingga suhu keduanya sama. Nah, peristiwa perpindahan energi dari zat yang memiliki suhu tinggi ke zat yang memiliki suhu lebih rendah hingga terjadi kesamaan suhu pada kedua zat tersebut disebut kesetimbangan termal. Nah, pada kesetimbangan termal berlaku hukum kekekalan energi. Apa sih hukum kekekalan energi itu? Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya menjadi energi panas, menjadi energi listrik, dan sebagainya. Asas Black menyatakan bahwa besarnya kalor yang dilepaskan oleh suatu zat bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu lebih rendah. Sehingga persamaan asas Black dapat dituliskan yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana rumus Q yaitu M kali C kali delta T, sehingga dapat kita tuliskan M1 dikali C dikali buka kurung T1 kurang TC tutup kurung sama dengan M2 dikali C dikali buka kurung TC dikurang T2 tutup kurung. Jadi di sini kalian harus memperhatikan bahwa yang Q lepas ini T1 kurang TC. Sedangkan yang kita terima TC dikurang T2. Jadi jangan sampai tertukar atau terbalik. Oke, Q lepas adalah kalor yang dilepaskan, satuannya adalah Joule. Q terima yaitu kalor yang diterima, satuannya Joule. M1 adalah massa benda 1, satuannya kilogram. M2 massa benda 2, satuannya kilogram. C kalor jenis benda, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. T1 adalah suhu benda 1, satuannya adalah derajat Celcius. T2 adalah suhu benda 2, ini 2 ya, salah tulis ini. Satuannya adalah derajat Celcius. TC yaitu suhu campuran, satuannya adalah derajat Celcius. Oke, kita masuk ke contoh soal. Air sebanyak 60 gram bersuhu 100 derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dicampur dengan air sejenis yang bermassa 40 gram dan memiliki suhu 25 derajat Celcius. Hitunglah suhu akhir campuran dengan asumsi
bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses perpindahan panas. Jadi di sini sudah ditulis C1 sama dengan CT. Kalor jenis 1 sama dengan kalor jenis 2. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. M1 sama dengan 60 gram, T1 sama dengan 100 derajat Celcius, M2 sama dengan 40 gram, T2 sama dengan 25 derajat Celcius, C1 sama dengan C2. Yang ditanya adalah TC-nya, suhu akhir campurannya, suhu campurannya. Oke, kita masukkan. Rumusnya yaitu Q lepas sama dengan Q terima. M1 kali C kali T1 kurang TC sama dengan M2 kali C kali TC kurang 2. Kita masukkan M1-nya adalah 60. C-nya karena sama, boleh kita coret, jadi tidak perlu kita tulis lagi. T1-nya 100 dikurang TC. Sama dengan M2-nya 40 dikali TC dikurang T2-nya 25. Kemudian setelah ini kita kalikan, yaitu 60 kali 100, hasilnya adalah 6000. Kemudian 60 dikali min TC, hasilnya adalah min 60 TC. Jadi sini kurang, ditulis dulu kurang, kemudian 60 dikali TC, hasilnya adalah 60 TC. Sama dengan 40 dikali TC, hasilnya adalah 40 TC. Dikurang, ini kurang, 40 dikali 25, hasilnya adalah 1000. Kemudian kita pindah ruaskan, kita kelompokkan yang sama, TC dengan TC, yang angka biasa dengan angka biasa. Jadi 6000, di sini tulis 6000, kemudian ini kan dikurang 1000. Nah, ingat jika dia penjumlahan dipindah ruaskan maka menjadi pengurangan. Kemudian jika dia pengurangan dipindah ruaskan maka akan menjadi penjumlahan. Nah, di sini adalah pengurangan, yaitu dikurang 1000. Nah, ini jika dipindah ruaskan akan menjadi ditambah 1000. Kemudian ini 40 TC-nya tetap tulis 40 TC. Nah, sama dengan ini. Ini adalah dikurang 60 TC, dipindah ruas menjadi ditambah 60 TC. Jadi ini harus diperhatikan ya. Oke, 6000 ditambah 1000 hasilnya adalah 7000. Sama dengan 40 TC ditambah 60 TC hasilnya adalah 100 TC. Kemudian selanjutnya kita cari TC. Nah, ini adalah 100 dikali TC. Nah, jika dia perkalian dipindah ruas akan menjadi pembagian. Jika dia pembagian dipindah ruas akan menjadi perkalian. Karena kita di sini mencari TC, maka TC sama dengan 7000 dibagi dengan 100. 7000 dibagi 100 hasilnya adalah 70 derajat Celcius. Oke, sampai di sini paham? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu prinsip asas Black digunakan dalam pembuatan air panas oleh dispenser. Air di dalam dispenser dapat mendidih karena memperoleh energi panas dari elemen panas yang diberi energi listrik. Nah, pada peristiwa tersebut, elemen pemanas memberikan energi panas ke air, kemudian air menerimanya. Sehingga pada peristiwa dispenser ini dapat dirumuskan persamaan, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepasnya berupa W listrik sama dengan Q terimanya yaitu M kali C kali delta T. Nah, W listrik ini dapat kita tulis menjadi P dikali T sama dengan M kali C kali delta T. Jadi rumus yang digunakan di sini adalah P kali T sama dengan M kali C kali delta T.
Q lepas adalah kalor yang dilepaskan, satuannya Joule. Q terima yaitu kalor yang diterima, satuannya Joule. W listrik adalah energi listrik, satuannya Joule. Q yaitu banyaknya kalor yang diterima, satuannya Joule. P adalah daya listrik, satuannya watt atau W. T kecil, ini T kecil ya, yaitu banyaknya waktu yang diperlukan, satuannya adalah S atau sekon atau detik. M yaitu massa benda, satuannya kilogram. C itu kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Sebuah pemanas listrik memiliki daya 350 watt yang digunakan untuk memanaskan air dari suhu 28 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius selama 20 menit. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah massa air tersebut? Ditulis dulu yang diketahui yaitu P sebesar 350 watt, kemudian T awalnya 28 derajat Celcius, T akhirnya 78 derajat Celcius, T-nya itu waktu yang diketahui itu adalah 20 menit. Nah, karena waktu satuannya adalah sekon, maka kita ubah 20 menit diubah ke detik, yaitu dikali 60. 20 kali 60 hasilnya adalah 1200 sekon. Yang ditanya adalah massanya. Nah, pertama kita cari dulu delta T-nya, T akhir dikurang T awal. 78 dikurang 28 hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian kita cari M-nya pakai rumus ini. P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan yang diketahui ini. 350 dikali 1200 sama dengan M dikali 4200 dikali 50. 350 dikali 1200 hasilnya adalah 420.000 sama dengan M 4200 kali 50 hasilnya adalah 210.000. Kemudian kita mencari M yaitu 420.000 dibagi 210.000. Hasilnya adalah 2 kg. Jadi massa air tersebut adalah sebesar 2 kg. Sampai di sini paham? Baik teman-teman, materi kita sampai di sini saja. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.